Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 303 Nangong Wentian. 3 prajurit jiwa tempur, dan semuanya adalah tetua sekte dari negara adik kuasa di benua timur. Mereka semua menyerang junior inti ilahi pertengahan pada saat yang sama, memang tindakan yang akan membuat mereka kehilangan banyak muka, tetapi tidak ada dari mereka yang peduli tentang itu sama sekali. Kebencian mereka terhadap Jiang Chen telah mencapai tingkat di mana mereka tidak peduli dengan muka mereka. Dalam benak Ye Xiao dan Sang Guancong, kehilangan muka sama sekali tidak berarti apa-apa, karena mereka sudah mengalami pukulan hebat di wajah mereka. Bahkan, untuk mendapatkan kembali sebagian muka, mereka harus membunuh Jiang Chen dan mencabik-cabik anjing itu menjadi ribuan keping. Sialan, ketiga orang tua bodoh ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka benar-benar ingin menyerang kita bersama-sama. Big Yellow terkutuk. Saudara Yan, mundurlah, biarkan aku dan Big Yellow melawan mereka. Jiang Chen memberitahu Han Yan. Han Yan benar-benar marah pada trio Combat Soul, tetapi dia tetap minggir. Dia hanyalah seorang prajurit Mid Divine Core puncak, dia belum mencapai ranah Latte Divine Core. Meskipun dia memiliki garis keturunan Ancient Divine Devil, tidak mungkin dia bisa sekuat Jiang Chen. Jika dia adalah seorang prajurit Latte Divine Core, dia mungkin bisa melawan seorang prajurit Combat Soul, tetapi untuk saat ini, dia sama sekali bukan tandingan mereka. Oleh karena itu, tidak ada tempat baginya dalam pertarungan ini. Namun, Big Yellow berbeda. Setelah melahap jiwa iblis Flaming Stallion, ia berhasil menembus alam inti ilahi akhir. Dengan garis keturunan kuda naga yang perkasa, ia kini memiliki kemampuan untuk melawan prajurit jiwa tempur biasa. 3 prajurit jiwa tempur yang kuat menyerang pada saat yang sama, 3 serangan hebat menyerang mereka dari 3 arah yang berbeda. Sepertinya mereka mencoba menghancurkan Jiang Chen dan Big Yellow dalam sekejap. Tercela. Di sisi lain, Pak Tua Ling San juga mengutuk. Bahkan Singa Emas merasa malu terhadap ketiganya. Namun, Pak Tua Ling San tidak membantu secara langsung. Lagi pula, tidak ada seorang pun dari benua timur yang benar-benar ingin menyinggung kekuatan super seperti Sekte Pedang Myriad dan Klan Sangguan, dan Pak Tua Ling San hanyalah seorang kultivator nakal. Ledakan. Aura Jiang Chen dan Big Yellow saling terhubung, dan keduanya menyerang pada saat yang sama. Keduanya melepaskan energi yang sangat kuat. Jiang Chen menyerang Mao Seng menggunakan 9 naga banjir pembunuh, melepaskan 3 naga banjir yang hidup ke arahnya. Pada saat yang sama, Jiang Chen juga melepaskan telapak naga sejati, yang mencengkeram Ye Xiao. Di sisi lain, Big Yellow juga tak kenal takut. Sinar emas melesat keluar dari kepalanya, dan dia menyerang Sang Guancong. Itulah keterampilan bertarung cucuku. Bajingan kecil, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Kedua mata Mao Seng memerah. Ia mengenali jurus yang dilepaskan oleh Jiang Chen, itu adalah jurus Mao Fang, jurus tempur cucunya. Hal ini benar-benar membuatnya marah dan ingin muntah darah. Ia baru bisa melampiaskan amarahnya setelah membunuh Jiang Chen. Wah! 3 prajurit jiwa tempur menyerang 2 prajurit inti ilahi. Menghadapi serangan gabungan ini, bahkan Jiang Chen dan Big Yellow yang memiliki kemampuan mengerikan tidak dapat mempertahankan diri sama sekali. Serangan mereka hancur dalam sekejap. Jiang Chen dan Big Yellow sama-sama terlempar setidaknya 30 meter sebelum mereka dapat memperoleh kembali kendali mereka. Di bawah kekuatan sebesar itu, mereka telah mengalami guncangan yang cukup besar, menyebabkan ki dan darah mereka bergulung-gulung. Sialan, ketiga orang tua bodoh ini benar-benar konyol. Bagaimana mereka bisa menyerang kita bersama-sama? Si kuning besar menggertakkan giginya karena marah. Kami tidak punya alasan untuk bertarung 1 lawan 1, tetapi dengan ketiganya menyerang kami secara bersamaan, akan sangat sulit untuk memenangkan pertarungan ini. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Jiang Chen dan Big Yellow merasa muram, tetapi mereka tidak tahu betapa terkejutnya ketiganya, terutama Mao Seng. Mao Seng telah bertarung dengan Jiang Chen beberapa hari yang lalu, dan Jiang Chen sama sekali bukan tandingannya saat itu. Namun sekarang, kemajuan kultivasi Jiang Chen yang luar biasa benar-benar mengejutkannya. Sial, aku tidak pernah menyangka anak anjing terkutuk ini akan sekuat itu. Aku heran anjing jenis apa ini, dia sudah punya kekuatan untuk melawan prajurit jiwa tempur. Aku sudah meremehkannya. Ini gila. Pria dan anjing itu tidak terbunuh dalam sekejap saat melawan 3 prajurit jiwa tempur pada saat yang sama, mereka juga tampak masih memiliki kekuatan untuk melawan. Kita telah menyaksikan kekuatan Chen Jiang yang luar biasa, tetapi aku tidak pernah menyangka anjing ini akan begitu menakutkan. Namun, 2 manusia dan anjing itu. Mengapa ini membuatku merasa familiar? Banyak orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Duo ini sangat tangguh, bahkan 3 prajurit Combat Soul tidak dapat membunuh mereka. Duo yang gila seperti itu sangat langka, dan beberapa bahkan mulai merasa seperti mereka mengenal duo ini dari suatu tempat, tetapi mereka tidak dapat menghubungkannya dengan apapun. Orang dan anjing itu tidak mudah dihadapi. Ayo serang bersama-sama dengan kekuatan penuh dan bunuh mereka secepat mungkin. Ye Xiao berkata dengan nada dingin. Bagus.
Mao Shen berteriak. Ia menjadi orang pertama yang berlari ke arah Jiang Chen. Pada saat yang sama, Ye Xiao dan Sang Guancong melepaskan energi dahsyat mereka dan mengikuti di belakang. Serangan ketiganya kali ini jauh lebih ganas daripada sebelumnya. Hal ini menyebabkan wajah Jiang Chen dan Big Yellow menjadi gelap. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya menyilaukan melesat keluar dari Blissful Manor. Itu adalah sinar yang dilepaskan oleh senjata tempur, dan tampak seperti penguasa raksasa. Ketika sinar itu muncul, seorang pria melesat keluar dari rumah besar itu pada saat yang sama. Di bawah tatapan orang banyak, seorang pria muda berpakaian hitam terbang ke arah tempat kejadian sambil memegang penggaris biru raksasa sepanjang hampir 3 meter di tangannya. Pemuda berpakaian hitam itu tidak berkata apa-apa. Ia mengangkat penggaris raksasa di tangannya ke udara, dan mengayunkannya dengan kuat ke arah Mao Seng, yang merupakan orang pertama yang berlari ke arah Jiang Chen. Astaga, plus. Suara mendesing terdengar dari penguasa raksasa itu. Mao Seng tidak berani mengabaikan serangan ini, ia segera menangkisnya. Ledakan. Penguasa itu membawa kekuatan yang sangat besar, dan Mao Seng terlempar ke belakang beberapa puluh langkah sebelum dia bisa menyeimbangkan tubuhnya. Setelah memukul mundur Mao Seng dengan satu serangan, pria itu tiba di sebelah Jiang Chen. Tepat pada saat ini, semua orang menatapnya saat rambut dan pakaiannya yang gelap menari-nari tertiup angin. Tingginya sekitar 2,6 meter, wajahnya seputih giok, dan dia memiliki dua mata seperti harimau yang cemerlang, dia sangat tampan. Dari mana pemuda ini datang? Dia terlihat sangat sombong. Dia punya energi yang sangat hebat. Meskipun dia hanya seorang prajurit inti ilahi puncak, dia baru saja mengalahkan seorang prajurit jiwa tempur awal. Dia seorang jenius yang langka. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak orang jenius? Pria ini sepertinya membantu Chen Jiang. Pria yang berani, dia benar-benar berani melawan 3 negara adik kuasa. Kemunculan tiba-tiba pria berpakaian hitam itu menimbulkan kegaduhan lagi. Semua orang menatap pria berpakaian hitam itu, mengagumi energinya yang luar biasa. Jiang Chen dan Big Yellow juga melihat ke arah pria berpakaian hitam itu. Mereka tidak mengenal orang ini, tetapi karena dia membantu mereka di saat kritis, dia meninggalkan kesan yang baik pada Jiang Chen dan Big Yellow. Pria berpakaian hitam ini tampak sangat tegak, dan dia menunjukkan ekspresi yang tegas. Dia seperti seorang jenius yang berasal dari sekte yang mengikuti jalan yang benar. 1. Pria berpakaian hitam itu menyapukan pandangannya ke seluruh tempat kejadian. Setelah itu, dengan suara keras dan jelas, dia berkata, "Persetan dengan ibumu." 3 orang tua menindas seorang junior. Ini konyol. Ya Tuhan. Kerumunan orang langsung merasakan sensasi yang memusingkan. Sebelum pria berpakaian hitam itu berbicara, dia sebenarnya telah memberi mereka kesan bahwa dia adalah seorang jenius yang sombong dan tak tertandingi, seorang pria yang berjalan di jalan yang benar. Namun setelah dia berbicara, kesan yang dia berikan kepada mereka langsung hancur. Jiang Chen juga memutar matanya. Kata-kata yang keluar dari mulut orang ini benar-benar mengubah citranya. Apa-apaan? Dia ternyata pria yang mirip dengan kita. Big Yellow terhuyung dan hampir jatuh dari langit. Siapa kamu? Aku sarankan, lebih baik kamu tidak ikut campur dalam urusan sekte pedang seribu. Ye Xiao menatap pria berpakaian hitam itu dan berkata. Dia bisa tahu betapa luar biasanya pemuda ini. Di seluruh benua timur, hanya ada segelintir jenius yang bisa mengalahkan seorang prajurit jiwa tempur dengan basis kultivasi inti ilahi belaka. Nama ayah adalah Nangong Wentian. Aku tidak tahu siapa sekte pedang segudang itu, tetapi Chen Jiang ini adalah temanku, dan aku tidak akan membiarkanmu membunuh temanku. Nangong Wentian menjawab dengan cara yang mengesankan. Penguasa raksasa di tangannya berkilau seperti bintang-bintang, memberi kesan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya. Setelah mengatakan itu, Nangong Wentian menoleh ke arah Jiang Chen dan menangkupkan tinjunya. Saudara Chen Jiang, terima kasih atas 9 pil pemulihan jiwa, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Mulai sekarang, Anda adalah teman saya. Nangong Wentian berkata dengan suara yang keras dan jelas. Setelah menyaksikan penampilan Jiang Chen di aula lelang melalui bola kristal, dia memutuskan untuk berteman dengan Jiang Chen. Bukan hanya karena Jiang Chen telah meramu pil pemulihan 9 jiwa dan menyelamatkan hidupnya, tetapi juga karena gaya Jiang Chen benar-benar sesuai dengan seleranya. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang akhirnya mengerti. Pemuda ini adalah orang yang mengeluarkan 3 tetes air suci 9 matahari dan menukarnya dengan 3 pil pemulihan 9 jiwa. Dari mana Nangong Wentian ini berasal? Mengapa aku tidak pernah mendengar tentangnya? Saya juga belum pernah mendengar tentang dia di benua timur sebelumnya. Konon, seorang jenius seperti dia pasti cukup terkenal. Nama Nangong cukup langka di benua timur. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi orang ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Nangong Wentian langsung menjadi pusat perhatian begitu muncul. Ini juga berarti Jiang Chen mendapat pembantu lain. Dengan ini, tidak akan mudah bagi Ye Xiao dan 2 prajurit jiwa tempur lainnya untuk membunuh Jiang Chen.
Orang nekat lainnya. Karena kau bersikeras, kami akan membunuhmu juga. Sang Guancong mendengus dingin. Ia dipenuhi oleh niat membunuh yang ekstrim dan bahkan orang terkuat pun tidak akan mampu menghentikannya. Lebih jauh lagi, Nangong Wentian mungkin memiliki lebih banyak air suci 9 matahari. Jika Sang Guancong dapat membunuhnya, ia tidak hanya akan dapat memperoleh 3 tetes air suci 9 matahari dari Jiang Chen, ia bahkan mungkin dapat memperoleh lebih banyak dari Nangong Wentian. Bunuh mereka! Ye Xiao berteriak dengan marah. Dia melambaikan kedua tangannya dan menyerang Jiang Chen. Pada saat yang sama, Sang Guancong dan Mao Seng juga menyerang. Big Yellow, jangan bersembunyi lagi, ayo lawan mereka dengan seluruh kekuatan kita. Jiang Chen sudah marah karena serangan itu. Karena dia mendapat bantuan Nangong Wentian, dia akhirnya bisa melawan mereka satu persatu. Mengaum. Big Yellow mengeluarkan raungan liar ke langit. Tubuhnya yang mungil tiba-tiba membesar menjadi seekor anjing emas besar yang agung, membuatnya tampak seperti banteng dewasa yang perkasa. Dengan kepalanya mengarah ke Sang Guancong, ia segera menabraknya. Transformasi Big Yellow mengejutkan banyak orang. Namun, tak lama kemudian, seseorang akhirnya berhasil menghubungkan duo di depan mereka dengan kelompok legendaris itu.